الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di tempat ini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis sebelumnya dari Harisah ibni Wahbin. Ini Harisah ibni Wahab. Hari ini Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abi Sa'id Al-Khudri, nama beliau Sa'ad. Nama ayahnya Malik, nama kakeknya Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sinan nama orang kalau orang Arab. Kalau orang Minang, Sinan tu situ aja. Kama tu ke Sinan. Sinan. Kalau orang Arab, Sinan tu nama orang. Sinan. Ada Sunan. Sunan yang daripada sunnah-sunan. Kumpulan sunan. Maka ada Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Mustafa, Sunan Darimi. Ada Asnan. Asnan tu artinya gigi. Jadi bahasa Arab asnan gigi. Jarang orang buat nama Asnan. Kalau ada berarti banyak gigi epak tu mungkin. Asnan. Malik, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dulu anak ni lahir, Abi Sa'id Al-Khudri ni lahir sebelum Hijriyah. Jadi diberi nama oleh orang tuanya dengan nama kebalikan dari Sa'ad. Sa'ad itu senang. Nah, anaknya diberi nama dengan Syaqi, ya, orang yang sempit, orang yang sulit, sulit terus. Maka diganti Nabi dengan Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau lahir ketika 10 tahun atau 10 tahun sebelum Hijriah. Atau ada yang mengatakan beliau ni lahir ketika perang Uhud mulai, itu beliau baru berusia 13 tahun. Beliau di antara orang yang ditolak oleh Nabi untuk ikut perang Uhud. Ada beberapa anak-anak yang datang ke Rasulullah. Ada Sayyidina Jabir bin Abdullah, kemudian ada Abdullah bin Zubair bin Awam, kemudian ada termasuklah beliau ni. Beliau
Abi Sa'id Al-Khudri ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut perang. Jadi sahabat ingin sekali, banyak sahabat itu ingin, saking ingin ikut perang itu ditawarkan ke Rasulullah, aku bersedia untuk menampilkan kebolehanku ya Rasulullah, coba berikan kepadaku musuh, kata dia, untuk diuji. Begitulah dia, untuk diuji. Ada yang diuji oleh Rasulullah, bergulat memang mampu dia, akhirnya diikutkan oleh Rasulullah. Ada yang memang tak diuji Nabi, tapi memang langsung Nabi putuskan, engkau tak usah ikut perang. Nah, diantaranya adalah Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rupanya ayah beliau termasuk orang yang diantara yang meninggal di saat perang Uhud itu. Ayah beliau ini meninggalnya memang sedang memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nampak seorang musyrik yang ketika itu memanah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang ayah nampak hal itu, Malik bin Sinan nampak, kemudian Malik bin Sinan pun langsung memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Malik bin Sinan, ayah dari Abi Sa'id Al-Khudri, pun meninggal di waktu itu. Jadi beliau di usia 13 tahun sudah ditinggalkan oleh sang ayah. Kalau anak-anak yatim di Madinah yang kecil-kecil itu, yang ayahnya meninggal disebabkan karena ikut berperang dengan Rasulullah, itu anak-anak itu dispesialkan oleh Rasulullah, diistimewakan anak-anak itu oleh Rasulullah. Nah, termasuklah anak yang diistimewakan itu adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Saking istimewanya Abi Sa'id Al-Khudri bersama Rasulullah, nah, Abi Sa'id Al-Khudri ini ada mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh sahabat yang lain. Jadi itu enaknya, kalau kita jadi orang yang spesial, yang istimewa oleh orang lain, ya mungkin apalagi kalau oleh ulama, oleh guru, itu pasti ada yang tidak dapat pada orang, kita dapat. Nah, Abi Sa'id Al-Khudri seperti itu. Ada sahabat-sahabat yang lain tidak mendapatkannya, dia mendapatkan. Apa perkara itu? Cara mengobati orang. Abi Sa'id Al-Khudri dapat cara mengobati orang dari Rasulullah dengan dua cara. Satu dengan bil qiraah, ay bil tilawah, dengan cara membaca Quran, membacakan ayat-ayat Quran, nah itu yang disebut dengan ruqyah. Atau ada yang cara Nabi, cara yang didapatkan pengobatan dari Rasulullah oleh Abi Sa'id Al-Khudri bil ma'i, dengan memakai air. Sahabat-sahabat yang lain tak dapatkan, tapi Abi Sa'id Al-Khudri mendapatkan, maka dikenal dengan Tabibil Madinah. Tabib itu dokter kalau bahasa sekarangnya, ahli kesehatan orang Madinah di saat itu. Setelah Nabi wafat, itu adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Bahkan sebelum Nabi wafat, hadis dalam Sahih Bukhari, sebelum Nabi wafat pun beliau sudah jadi tabib, sudah pernah dan sudah mengobati orang, Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi ketika beliau mau menuju Madinah, beliau musafir. Ya, hadis ni ada dalam Sahih Bukhari, ada beliau mampirlah karena terlalu malam, melanjutkan perjalanan tak elok musafir malam-malam. Akhirnya beliau singgah di satu kampung, minta izin ke orang kampung tu untuk beliau istirahat saja menjelang sampai subuh besok aja. Habis selesai subuh, beliau melanjutkan perjalanan menuju Madinah, tapi tak diizinkan. Beliau ada 14-15 rombongan, tak diizinkan orang gitu, 14-15 orang tak diizinkan. Mohon maaf, kampung kami ini tak bisa untuk tempat orang musafir. Kalau ingin kampung sebelah mungkin bisa, kata dia. Ya, itu hak-hak orang kampung masing-masing lah. Ya, mungkin di daerah kampung itu menolak orang musafir kalau menginap, ya mungkin ada-ada saja ulah ya. Kalau ada orang menginap, mungkin barang yang hilang, kambing yang hilang, apa yang hilang, maka tak diizinkan. Jadi kadang Pak, Bu, kita ni kadang ada juga korban oleh orang sebelum kita. Jadi kita tak pula bisa kita salahkan kadang kalau kita bertamu ke rumah orang atau kita bertamu ke kampung orang. Buruk pandangan orang tu ke kita. Seakan-akan kita ni melakukan yang tak baik di kampungnya. Nah, kadang kita wajar-wajar saja kadang. Ya, mengelus dada lah gitu. Mungkin orang sebelum kita sudah melakukan perbuatan yang jahat di situ. Jadi akhirnya, ya, ittaqu mawdi'atuhamu, kata Nabi. Kita terbawa oleh tuhmah, fitnah oleh orang sebelumnya. Ya, begitulah. Akhirnya kampung tadi tak mengizinkan. Berjalanlah
Abi Sa'id Al-Khudri jalan sampai ke kampung berikutnya. Abi Sa'id Al-Khudri katakan, kami ni sahabat Rasulullah, kami mau menuju ke Madinah, kami istirahat sebentar, besok setelah selesai subuh kami lanjutkan perjalanan kami, tolong izinkan kami untuk istirahat di sini. Kampung yang di sebelah tadi ni mengizinkan. Tadi tak izinkan, tapi yang kampung sebelahnya izinkan. Baru saja nak istirahat Abi Sa'id Al-Khudri, itulah datang anak-anak muda dari kampung yang tak izinkan beliau nginap tadi, menjemput Abi Sa'id Al-Khudri. Ada anak tokoh kabilah sukunya yang tak izinkan menginap tadi digigit oleh akrab. Akrab kalajengking. Bahaya akrab daerah Timur Tengah. Maka Nabi selalu menganjurkan bunuh akrab, bunuh kalajengking. Kalajengking di Arab bisa mematikan, ya, bisa mematikan, berbahaya sekali. Maka Nabi anjurkan bunuh. Jadi ketika digigit tokoh kabilah suku tadi oleh akrab kalajengking, akhirnya simpang siurlah informasi di daerah tempat yang ditolaknya Abi Sa'id Al-Khudri tadi. Jadi tabib ni katakan, aku tak bisa. Orang pintar ni bilang, aku tak bisa menghilangkan bisanya. Karena bisanya sudah mulai berjalan ya, mulai berjalan. Jadi ada satu orang yang pintar di daerah itu, kata dia, yang bisa mengobati yang kena gigit kalajengking ini cuma satu di Madinah, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Cari dia, dia bisa. Oh, kata orang-orang di daerah situ, yang kita tolak untuk minta nginap di sini, itulah yang namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Dia ada di kampung seberang. Terpaksalah dijemput Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi memang sahabat Nabi tak ada dendam, tak ada kusuma, tak ada hal yang lain. Ketika disampaikan oleh pemuda yang menjemput Abi Sa'id tadi, anak tokoh kabilah kami digigit oleh akrab kalajengking, mohon engkau bisa untuk mengobatinya. Jadi kata Abi Sa'id Al-Khudri, pergilah Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi itulah hadis dalam Sahih Bukhari ada itu, disyaratkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, aku mau mengobatinya kalau diberi, kalau tak salah entah 60 ekor kambing gitu, 60 ekor kambing kalau tak salah. Aku mau mengobatinya kalau diberi 60 ekor kambing. Nah, sepakati. Okey, dah berangkat Abi Sa'id Al-Khudri. Diambilkan air oleh orang tadi, dibacakan air itu Al-Fatihah, dibacakan air itu Ma'udzatain, dibacakan air itu ayat kursi. Kemudian kata Abi Sa'id Al-Khudri, beri minum kepadanya dan sisanya diusap di bagian yang terkena bisa tadi. Akhirnya diminum oleh anak tadi, anak tokoh kabilah suku tadi, diusap sisanya. Ketika itu juga langsung racun-racun tadi habis. Racun-racun yang digigit racun kalajengking tadi habis seperti itu. Dah selesai, lama Abi Sa'id Al-Khudri duduk. Lama duduk, Abi Sa'id Al-Khudri tahu kalau bahawa dia masih ada janji yang belum ditepati. Nah, untungnya Abi Sa'id Al-Khudri datang ke rumah si fulan yang sakit tadi itu membawa satu orang teman. Nah, itu buktinya penting musafir itu dengan dua, paling tidak tiga. Nah, jangan sendiri. Nah, tu tujuannya apa? Kawan tadi yang minta, bukan Abah Sa'id yang minta, kawan tadi yang minta. Kata kawan tadi, kalian tadi janji loh, kalian tadi berjanji kalau mengobati itu dengan 60 ekor kambing. Kalian janji, mana dia? Oh, barulah dicarikan oleh orang tadi, barulah diberikan kambing tadi banyak. Ya, banyak. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari itu banyak kambingnya itu. Bayangkanlah tu mahal kesehatan itu, untuk menghilangkan bisa kalajengking aja butuh 120 juta. Jadi itu dalilnya, bolehkah dokter menetapkan tarif untuk mengobati pasien? Boleh, Pak. Itu hadis dalam Sahih Bukhari. Boleh, tak apa-apa. Dokter menetapkan tarif, obatnya begini. Kemudian dia tetapkan tarif sekian. Nah, boleh. Tidak zalim, tidak pula haram, halal. Ya, halal kok. Cuma tengok kalau memang orang tu tak mampu, kalau orang tu memang tidak bisa, kan dia beri pula diskon, atau ada pula yang diberikan gratis. Kan tidak semua dokter pula membebankan bayar. Kalau memang dia jujur dia tak mampu, insya-Allah akan diberikan oleh dokter itu pula keringanan. Jadi ketika sampai di tempat istirahat, besok paginya, nah, kawan-kawan Abi Sa'id Al-Khudri yang lain yang tak ikut minta bagi.
awak kan sama-sama musafir kau, jangan aku aja dapat kambing tu, bagilah kambing tu katanya lah. Itu dia. Bagi kambing tu. Jadi kata Abi Sa'id Al-Khudri, itulah Abi Sa'id Al-Khudri ni paling hati-hati tentang halal haram. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, aku akan tanyakan ini dulu ke Rasulullah. Boleh enggak? Boleh enggak? Kalau Nabi membolehkan baru kita bagi. Tapi kalau Nabi tidak membolehkan, enggak. Nah, dibawalah kambing tadi, dibawalah ke Madinah. Nah, ada sih yang di antara sahabat tadi tu yang dibagi saja, kemudian kita jual, duit aja yang kita bawa ke Madinah. Pintar juga dia. Kita jual saja, jadi tak payah-payah kita bawa 60 ekor kambing ke Madinah. Kita jual saja di sini, dan duitnya aja dibawa. Abi Sa'id Al-Khudri tak setuju. Jadi kata Abi Sa'id Al-Khudri, "Enggak, tanyakan dulu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, kawan yang diajak menanyakan ke Rasulullah tadi, dah jangan ditanyakan Nabi lah katanya. Ya, karena kalau ditanyakan Nabi, kalau indak nanti hilang 60 ni. Jadi macam mana? Pandai-pandai awak ajalah ni. Memang sahabat Nabi tu ada je yang model-model awak, cuma tak separah kita. Kalau kita mungkin main libas saja. Tak usah lah tanya lagi, dah pastilah tu, dah pasti dah halal tu kan. Tak, ditanyakan ke Rasulullah. Abi Sa'id Al-Khudri bertanya ke Rasulullah, dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat Nabi di Madinah, diceritakanlah oleh Abi Sa'id, aku mengobati orang. Awalnya aku dihalangi, aku tak diizinkan menginap di situ. Ternyata tokoh kabilah tadi itu anaknya sakit, digigit. Kalanya diceritakan oleh Abi Sa'id ke Rasulullah. Kemudian aku mengobatinya dan aku syaratkan 60 ekor kambing. Ahallal lana ya Rasulullah? Apakah itu halal untuk kami ya Rasulullah? Kata Nabi, halal. Bolehkah kami membaginya ya Rasulullah? Ya, bagilah kata Nabi, tapi jangan lupakan bagian aku di dalamnya. Ni Nabi bukan minta jatah, tapi Nabi sambil bergurau aja. Nabi tu tak tegang, Pak. Nabi kita tu Masya Allah, luar biasa. Tiba jana anak, Nabi bisa pula menyesuaikan main jana anak. Tak tegang taru je, serius saja tu. Golak tak ada, dah disapu dah anak sehat Pak. Nak nampak dan anggonya lah. Dah Nabi buat nak macam tu dah Pak. Nabi tu bisa duduk je kawan. Kadang duduk bergurau-gurau Nabi. Bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang tidak menghabiskan waktu untuk hal yang itu. Tiba istirahat je Nabi bil wadiyah kan, di lembah. Setelah balik dari perang, jalan ke Madinah, ada sebuah lembah, duduk Nabi di lembah tu. Sahabat pun duduk santai rahah. Ya, rahah itu ya santai. Bahkan Nabi sering menjelang waktu masuk antara zuhur dan asar, Nabi itu duduk-duduk di satu kebun kurma yang cantik itu di Madinah. Itu bisa Nabi berjalan kaki ke masjid. Itu di situ tu ada sungai. Allahu Akbar, lupa saya nama tempatnya. Itu sering Nabi tu. Kadang Nabi masukkan kaki Nabi. Datang sahabat. Kadang Nabi bersedagurailah dengan para sahabat-sahabat yang lain. Ya, tiba ada masa tertawa Nabi. Ya, masa senyum Rasulullah SAW. Cuman tertawa terbahak-bahak, tak. Bahkan jarang Nabi kalau ketawa tu nampak gigi rahangnya Rasulullah SAW. Tak terbuka lebar lah begitu. Tapi Nabi kita tak tegang. Nabi sama dengan anak-anak bisa. Nabi balik dari subuh, anak-anak sedang main. Nabi ucapkan Assalamualaikum, kata Rasulullah. Nabi dulu kepada anak-anak. Nah, bahkan kadang anak-anak juga bermain dengan Rasulullah. Nabi buka tangannya, Nabi halang-halangi seperti itu di jalan. Nah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, memang suri tauladan yang paling indah, yang paling baik, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagikanlah kata Nabi, kemudian dibagikanlah oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Model kalau awak lah ada di rombongan tu, mungkin langsung awak sobek ke Abi Sa'id. Potang dan sobek lekan ke jawab kan. Bagi ajalah kan. Boleh tunjuk kata kita kan. Alhamdulillah. Abi Sa'id Al-Khudri pernah menghalangi anak raja. Raja di waktu itu, khalifah ketika itu di zaman Marwan. Jadi anak raja ni setiap solat selalu lewat di depan Abi Sa'id Al-Khudri. Dihambat oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Besoknya anak ni disengajanya. Ya, kadang memang anak-anak pejabat tu kan kadang sok-sok pula kadang bagai Pak. Tak kini. Jadi dulu macam itu juga kadang bagai. Orang tu kan jelas orang situ tu apa, ada kemalangan, ada pesta ramai, tetap digas-gas. Jadi dulu memang anak dia sengaja setiap nampak Abi Sa'id Al-Khudri lewat depan Abi Sa'id Al-Khudri.
dihalangi. Besoknya diulang balik oleh anak ni. Sekali memang anak ni entah macam mana, mungkin ya entah apa dia melihat Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri salat, dihalangi, lewat juga dia disengaja. Lewatnya bukan di sana, memang di depan ni dia lewat, memang disengaja ya. Sekali terkuatlah oleh Abi Sa'id Al-Khudri, terpelanting anak. Jauh dia. Ini bukan anak-anak yang kecil pula, dia sudah agak apa juga, sudah agak ya bukan usia 7 tahun, bukan di atas 7 tahun lah, dah berakal lah begitu. Mengadulah dia ke ayahnya, Malik bin Marwan. Mengadu dia ke ayahnya, aku dipukul oleh Abi Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Langsung raja panggil oleh raja. Ajudan datang ke Abi Sa'id, engkau dipanggil oleh khalifah, oleh tuan khalifah, oleh raja, menghadap Abi Sa'id Al-Khudri. Raja bilang, kenapa anak aku engkau pukul? Kenapa dia? Ada apa dengan dia? Jadi Abi Sa'id Al-Khudri diam aja. Tuan tanyalah ke anak tuan, dia lewat ketika apa? Ya, dia lewat di depan engkau dan engkau sedang salat. Di khalifah ni tak tahu dengan hadis Nabi, dibacakanlah hadis yang ada dalam sahih itu, dalam sahih Bukhari itu oleh Abi Sa'id Al-Khudri kepada sang raja. Tuan khalifah, Nabi pernah berkata, kata Nabi SAW, apabila ada orang lewat di hadapanmu dan engkau dalam keadaan salat, maka cegahlah dia. Fa in aba, kalau dia tak mau juga, dia lewat juga, fadribuh, pukul dia. 2. Fa in aba, jika dia tak mau juga, dah dipukul lewat juga, faqtuluh, bunuh dia. Fa innaha syaitan, maka sesungguhnya orang tu syaitan. Terperanjat, kaget seperti itu, ketakutan seperti itu sang raja. Ya, mungkin 2 kali baru dipukul, sekali ini mungkin bunuh anak lagi. Jadi kata dia, itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan hal yang seperti itu. Akhirnya ketika raja mendengar hadis itu dari Abu Sa'id Al-Khudri, langsung berjumpa dengan Rasulullah. Sang raja, sang khalifah pun takut dan manut kepada yang dikatakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Abi Sa'id Al-Khudri Malik bin Sinan, bila wafat di Madinah, terbunuh waktu itu, dan beliau sedang salat. Banyak sahabat Nabi dibunuh ketika salat. Jadi hampir sahabat-sahabat Rasulullah yang kekasih-kekasih Nabi SAW, Sayyidina Utsman dalam salat juga, Sayyidina Umar macam itu juga, Sayyidina Ali seperti itu juga. Ya, ada yang katakan Sayyidina Umar ketika perang dibunuh oleh si Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, tapi banyak riwayat ketika salat. Malik bin Sinan, Abi Sa'id Al-Khudri ketika salat juga. Dan Abi Sa'id Al-Khudri ini sama dengan seperti Sayyidina Umar, panah tu tembus dia. Berapa kencang tajamnya panah ni, tembus dia, dan tetap beliau melaksanakan salat sampai akhir, sampai selesai. Nah, barulah setelah itu beliau wafat dan meninggal dunia. Tapi sayangnya kita memang fitnah, Pak, fitnah. Jadi kita tak usah kita begitu lama dengan kesedihan fitnah. Maksud fitnah di sini muslim dengan muslim, pengkhianat, munafik, itu sudah ada dari zaman dulu, sudah ada. Apalagi kalau zaman kita hari ini. Jadi maklum saja. Jadi kadang kita pikir, kok Gaza seperti ini keadaan Gaza? Oh, dulu di zaman Rasulullah, di zaman para salaf, munafik ada. Dia berjubah, berjenggot, tapi ternyata munafik. Nah, begitulah keadaan di Gaza hari ini. Kenapa kok tidak semuanya negara-negara Arab menyerbu Israel? Bisa saja. Kecil terus dengan Iran saja sudah kewalahan, belum ikut lagi negara-negara Arab yang lain. Nah, kenapa? Nah, tadi yang membunuh para sahabat-sahabat Nabi tadi itu munafik. Yang membunuh Sayyidina Ali munafik. Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, tak disangka saking hebatnya bacaan Qur'annya, saking rajin dia melaksanakan salat, tak disangka ternyata munafik. Punya pesan, ya, menerima pesan daripada orang-orang yang pembenci Sayyidina Ali agar dibunuh Sayyidina Ali. Nanti engkau ditawarkan dengan diberikan dengan banyak hadiah. Tergiur dia, dibunuh, ditombak, dipukul. Sayyidina Ali dipukul wajahnya, maka karramallahu wajhah, dipukul dengan benda tumpul. Ada yang katakan benda tumpul itu besi. Beliau tasyahud akhir, dipukul sekuat-kuatnya, maka
rusak wajah daripada wajahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Abi Sa'id Al-Khudri dikuburkan di Baqi'. Jadi yang berangkat umrah pergi ke Baqi', jumpa makamnya Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri di tengah-tengah makam beliau. Di sampingnya Abi Hurairah. Abi Hurairah agak ke kiri, kemudian Abi Sa'id Al-Khudri di bagian kanannya, kemudian Sayyidina Imam Malik ada di ujung. Di mana tahu kita beli namanya Kharitatul Baqi'. Jadi kalau ke Madinah umrah beli Kharitatul Baqi', kecil dia, peta Baqi' namanya. Kharitatul Baqi', peta Baqi'. Nah, di situ tahu kita itu. Tapi kadang Baqi' itu diizinkan oleh pemerintah kita ziarah cuman sebelah kanan aja. Masuk kanan terus keluar dah selesai. Padahal ada juga dengan cara yang lain, bisa diizinkan memutar itu dari kanan memutar ke arah depan. Nah, terus itu banyak yang dapat kita menziarahi makam-makam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ihtajatil jannatu wan nar. Saling berhujjahlah antara surga dan neraka. Jadi Allah Ta'ala adili, ni surga, ni neraka. Begitu. Neraka, surga, neraka. Wa qalatin nar. Jadi ditanya, ada apa? Siapa saja yang ada pendudukmu? Siapa saja yang mengisimu? Nah, wanaru, nar berkata, kata neraka, aku ni yang mengisiku ini adalah fiyal jabbaruna wal mutakabbirun, orang-orang yang angkuh dan sombong. Jabbaru itu angkuh. Angkuh ni lebih besar dia, begitu dia. Merasa dirinya lebih besar, lebih hebat, ya, Jabbar ini seakan-akan takkan ada orang yang melebihi dia. Jangankan melebihi dia, menyamakan dia tidak, itu jabbar itu. Kalau mutakabbir, kalau sombong tu, ada orang yang hampir bisa menyamai dia, atau ada orang yang bisa menyamai dia tapi tetap dia merasa lebih daripada orang. Itu sombong. Tapi kalau jabbar, jangankan melebihi dia, hampir dekat kepada dia pun tak ada. Itu angkuh, jabbarul wal mutakabbir. Aku ni diisi oleh orang-orang yang angkuh, congkak dan sombong, kata neraka. Wa qalatil jannah, dan begitu pula dikatakan oleh jannah, surga. Apa kata surga? Aku ni fi du'afa'un nasi wal masakinuhum. Aku ni diisi oleh orang-orang yang lemah dari kalangan manusia, dhaif, du'afa, wa masakinahum, dan orang-orang miskin daripada mereka. Jadi joleh di situ tu. Serugo untuk orang sombong, surga untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Sedangkan neraka itu untuk orang-orang yang congkak dan sombong. Jadi siapapun sombong, congkak, nerakalah tempat bagi dia. Bahkan dikatakan dalam hadis itu kan jelas itu, sedikit sebesar zarrah di dalam hatinya sombong, itu sudah neraka untuknya. Nah, sedikit saja kesombongan dalam hati, itu sudah neraka untuknya. Astagfirullah. Ya, kalaupun kita ada tersombong, tak sengaja, mudah-mudahan taubat kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Nar, jabbar. Kita yang punya dunia ni. Ikut awak ke kampung kita ke apa pula kita. Itu kalimat-kalimat yang takabbur, sombong. Wa qalatil jannatu fi du'afa'un nasi wa masakinahum. Nah, ini perlu kita ketahui bahawa yang di dalam surga itu orang-orang yang lemah. Lemah maksudnya di sini bukan lemah iman, tapi lemah yang mereka terzalimi. Maka dikatakan orang-orang yang lemah di situ orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Haknya dirampas, tanah milik dia, tapi karena dia tidak punya ordal, sudah ditipu orang. Dia tak punya ordal, tanah dia yang garap.
Cuman suratnya tak ada dia. Surat orang yang buat, orang urus, orang kenal dengan pejabat-pejabat ini itu. Akhirnya dia tak punya, zalim. Nah, orang-orang lemah tu banyak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa masakinahum, dan orang-orang miskin. Memang banyak riwayat hadis kita lihat orang-orang miskin memang banyak di dalam surganya Allah. Tapi si miskin di sini adalah miskin yang ikhlas, miskin yang menerima dengan kemiskinannya. Karena ada orang miskin yang sombong. Itu diantara bala yang Allah turunkan kepada penduduk dunia, si miskin yang sombong. Al-faqirul mukhtal, kata Nabi. Siapa fakir mukhtal itu? Orang fakir yang dia sombong. Nya miskin, tapi sok-sok pula gayanya. Nya miskin, ketika diberi dengan dibantuan oleh orang, ditolaknya. Enggak kali kau enggak dah. Karena ditolaknya itu karena sedikit. Boreh segoni, minyak sekilo dia gini. Itu ditolak itu. Tapi kalau boreh itu ada 5 goni, minyak itu 5 kilo, itu diterima. Itu si fakirul mukhtal. Di antara fakirul mukhtal, orang yang menerima sedekah kemudian dayya'u infa'ahu. Dayak itu mereka menyia-nyiakan manfaatnya. Nyom dia ge zakat dibolehin ke rokok. Dia ge zakat dimainkannya judi online. Dia genya sedekah dipakaikannya untuk perkara yang haram. Itu termasuk fakirul mukhtal. Bahaya tu Pak, fakirul mukhtal itu. Ya, di antara yang mengundang bencana itu si fakirul mukhtal, orang fakir sombong. Termasuklah dia fakir, dia tak salat. Dia fakir, dia miskin tapi tak salat. Nah, ini beda. Masakinahum, orang-orang miskin daripada mereka. Orang miskin banyak dalam surga. Ingat kita hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Orang kaya yang pemurah itu lebih apa? Ha? Orang kaya yang pemurah itu terlambat masuk surga 500 tahun dibanding orang miskin. Kan ada hadis Nabi itu, hadis sahih itu. Orang kaya terlambat dia masuk surga 500 tahun dibanding dengan orang miskin. Nah, miskinnya miskin yang sabar. Orang kaya pemurah itu. Nah, bayangkanlah itu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya, kaya boleh, tapi ketika mati kalau bisa kayu itu jenaduh jule. Jadi caranya macam mana? Ya, berikan kepada yang berhak. Anak dibagikan warisan. Anak diberikan untuk kita infakkan, wakafkan. Jadi ketika kita meninggal dunia habis. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Utsman. Berapa kaya orang kaya ni? Abdurrahman bin Auf kaya. Termasuk Sayyidina Malik bin Anas kaya. Tapi ketika dia hidup, dah harta sudah diperuntukkannya. Ketika aku mati nanti, ini fulan ni untuk si fulan ni, fulan ni, fulan ni, fulan. Ini untuk kaum muslimin. Ketika dia meninggal dunia, dah ada harta yang belum dibaginya. Ketika ia meninggal dunia, harta ini sudah dimiliki oleh si fulan, fulan, fulan. Ini sudah dimiliki oleh kaum muslimin. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Termasuk ayah Malik bin Sinan tadi. Ayahnya Abi Sa'id Al-Khudri seperti itu juga. Ya, setelah meninggal dunia, harta tidak ada lagi yang menemaninya. Nah, kita nak awak meninggal, harta lun sempat dibagi lagi. Nah, di situ tu yang borek pertanggungjawaban. Tapi kalau lah awak bagi, awak meninggal dunia, harta tu ya orang tu pula lah mempertanggungjawabkan kepada Allah. Karena kita dah serahkan ke mereka, mereka lah yang akan mempertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Maka orang-orang miskin itu kalau hitungan akhirat berapa kira-kira tu? 500 tahun. Kalau kata Nabi SAW, satu hari di akhirat sama dengan 100 tahun di dunia. Berapa lamanya kira-kira itu? 500 tahun. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Lama. Orang dah menikmati surga, orang miskin dah menikmati surga, awak sisa je baru di padang mahsyar. Kemudian kata Nabi, faqadallahu bainahuma innakil jannah. Kemudian Nabi tetapkanlah sebuah hukuman. Ini di mahkamah ni. Di mahkamah surga, siapa neraka, siapa saja isi kamu. Aku diisi oleh orang-orang congkak, orang-orang sombong. Surga, kata surga, aku ni diisi oleh orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Nah, ya, ada yang katakan hadis ini majaz.
Tapi ada yang katakan hadis ini bukan majas. Memang surga dan neraka itu bisa berbicara karena makhluk. Dia bukan tak makhluk, dia makhluk. Nah, kemudian apa? Faqadallahu, dihukum oleh Allah di antara keduanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innakil jannah rahmati. Sesungguhnya engkau surga, engkau rahmatnya aku. Arhamu biki man asya. Aku akan sayangi, aku akan beri rahmat orang-orang yang aku kehendaki. Berarti masuklah orang-orang ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Wa annaki nar, engkau neraka, azabi, engkau adalah azabku. U'azibu biki man asya. Aku akan mengazab orang yang aku kehendaki. Jadi orang masuk surga memang dengan rahmatnya Allah. Orang masuk neraka ni man asya, Allah akan mengazab orang yang Allah kehendaki. Ya, banyak orang-orang yang Allah kehendaki. Orang yang melawan kepada ibu bapaknya, orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang meremehkan orang lain, orang yang memfitnah orang lain, orang yang menuduh orang lain, berzina dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa kata Nabi? Apa kata Nabi dalam hadis ini? Allah Ta'ala katakan wali kilaikuma alayya mal'u'aha, dan kalian keduanya akan aku penuhi. Dipenuhi nanti. Jadi surga itu penuh, neraka itu penuh, tak ada berkurang. Neraka penuh dengan orang-orang sombong congkak, surga pun penuh dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hadis ini di dalam Sahih Imam Muslim. Nah, kadang hadis-hadis yang seperti ini kita butuh iman yang kuat. Kalau dengan akal kita susah untuk menerimanya. Masa surga bisa bercakap? Masa neraka bisa berdebat dengan surga? Allah pula yang mengadilinya. Ya, tapi karena ini hadis Nabi, ini hadis sahih, memang Nabi yang menceritakan kepada Abi Sa'id Al-Khudri, tentu kita sam'an wa ta'atan. Tentu kita mendengarnya dan mematuhinya. Abi Sa'id Al-Khudri percaya dengan hadis ini dari Rasulullah. Imam Muslim percaya kalau hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, maka yang dimasukkan ke dalam hadis sahih. Dan Imam Nawawi pun percaya bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Tentu kepada kita yang hari ini kecerdasan tidak akan mungkin sama dengan Imam Nawawi, kepintaran kita tidak akan sama dengan Imam Muslim, kecerdikan kepiawaian kita tidak sama dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Tentu lebih-lebih lagi kita menerima hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beragama itu tak butuh dengan akal saja, tapi butuh dengan iman. Kalau dengan akal tak masuk akal kira-kira. Apa pula surga berdebat dengan neraka? Apa pula Allah Taala mengadili? Ya, tapi karena Nabi yang meriwayatkan, Nabi yang menyampaikan, para sahabat meriwayatkan hadisnya, tentu kita sebagai seorang mukmin sam'an wa ta'atan, mendengar dan mentaatinya. Sama dengan nafsu, hadis tentang Ramadan itu. Nafsu, ingat tak kita hadis tentang nafsu itu? Nafsu itu kuatnya. Dicoba letak di tempat yang panas, ya, di tempat yang panas nafsu tadi biasa saja kebalnya. Ditaruh di tempat yang dingin nafsu tadi kebal biasa saja dia. Diberi hujan santai aja dia, diberi tidak ada. Jadi barulah ujian yang terakhir. Caranya apa? Nafsu ini dilaparkan, ia dilaparkan, jangan diberi makan dia nafsu. Disitulah mulai agak goyah nafsu. Nah, di situ pula lah adanya syariat berpuasa, gitu. Yakin kita nggak masuk akal, tapi karena memang ada riwayat yang menceritakan seperti itu, tentu kita yakin dan percaya. Makanya cara melemahkan nafsu satu saja, dengan cara berpuasa. Tidak ada dengan cara yang lain. Tidak ada. Sudah diuji coba kan. Coba di yang panas biasa saja nafsu. Coba dengan yang dingin biasa saja. Buktinya nampak ada. Kalau memang nafsu itu lemah terhadap panas, orang-orang di Afrika sana tidak akan ada yang melahirkan anak. Kenapa? Tidak pernah puasunya dah. Tapi buktinya enggak, dia dah kawin je musim panas. Justru banyak orang kawin musim panas. Taruh di musim dingin, nafsu tidak akan bergejolak dia oleh dingin. Orang-orang yang berada di daerah kutub yang sangat dingin, tidak akan ada yang melahirkan anak di saat itu. Tapi
Mereka juga ada yang melakukan pernikahan. Berarti nafsu pun hidup dia walaupun saat dingin. Tapi nafsu akan lemah ia ketika perut kosong. Akan lemah ia ketika dia diajak untuk berpuasa. Cuman pada intinya nafsu tak bisa dibunuh. Nafsu tak bisa dihabisi. Tak bisa. Langsung nafsu tu dimatikan. Tak bisa. Makanya panik sahabat Nabi ketika nafsu bergejolak itu. Nafsu yang tingkatnya tinggi itu. Akhirnya ada di antara sahabat yang wisal, yang dia yang mengikat kemaluannya karena takut tadi melakukan hal apa? Berharap dengan melakukan itu nafsu lemah, syahwat lemah. Rupanya enggak. Ini nafsu makna syahwat itu. Rupanya enggak, bergejolak juga. Nah, itulah Nabi anjurkan, kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Siapa yang mampu di antara kalian menikah, maka menikahlah. Kemudian kata Nabi SAW apa? Siapa yang tak mau, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija'. Sesungguhnya puasa itu akan memelihara baginya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini surga berdebat dengan neraka. Neraka Allah memang pesankan Allah akan memasukkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, tapi lebih banyak pengisinya itu adalah orang-orang fakir, orang-orang lemah, orang-orang yang sombong dan orang-orang yang congkak. Sedangkan surga itu diciptakan oleh Allah, akan diisi oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah sehatkan dan afiatkan. Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah lindungi umat Islam, wabil khusus di Gaza, wabil khusus kepada orang-orang yang telah berusaha untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Punya kesulitan, Allah mudahkan, Allah keluarkan ia dari masa sulitnya. Yang sakit Allah sembuhkan dari sakitnya. Kemudian orang-orang tadi Allah istiqamahkan dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi Gaza. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin. Allahumma harrir masjid al-aqsa min a'da'i dina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya alima sirrin minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa qul lana haitsu kunna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi